Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ini video kedua yang gue bikin hari ini, masih dari depan Stadion Jatidiri di pelatarannya Kota Semarang. Tentu saja gue ingin membahas update dari Fabrizio Romano di video yang sama ketika dia mengabarkan tentang here we go-nya Rasmus Højlund ke Manchester United. Fabrizio Romano juga mengatakan kalau Rasmus Højlund ini tidak akan menjadi rekrutan terakhir untuk menghadapi musim depan. Ada dua pemain yang disinggung, pemain di luar Manchester United dan juga beberapa pemain Manchester United. Ada 3 nama yang disinggung bisa saja keluar karena Manchester United tentu saja selain mendatangkan pemain juga butuh untuk menjual pemain. Nama pertama adalah Sofyan Amrabat. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano ini bisa jadi banget akan menjadi buruan selanjutnya dari Manchester United setelah Rasmus Højlund. Di video-video gue sebelumnya juga gue sempat singgung kalau nampaknya setelah mendatangkan striker, lini tengah ini juga akan menjadi posisi yang akan diperbaiki oleh Erik ten Hag. Kualitasnya akan ditingkatkan. Sofyan Amrabat buruan teratas oleh Manchester United, disebutkan oleh Fabrizio Romano sangat mungkin akan jadi pemain yang diincar selanjutnya. Belum ada tawaran resmi sama sekali yang dilakukan oleh Manchester United terhadap sang pemain. Fabrizio Romano mengatakan kalau ada berita tersebut itu berita yang palsu ya. Dan Sofyan Amrabat sendiri tentu saja pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag, dan dilihat atau melihat bagaimana track record dari Erik ten Hag yang mendatangkan pemain yang dia kenal ya cukup sering. Bukan tidak mungkin memang Sofyan Amrabat akan berusaha untuk didatangkan oleh Manchester United, pemain yang juga sudah masuk daftar buruan Manchester United dari bulan Januari awal tahun ini ketika di bursa musim dingin, apalagi ketika pada saat itu Christian Eriksen cedera. Nah, untuk mendatangkan Sofyan Amrabat, Manchester United harus melepas pemain, utamanya pemain tengah. Disinggung oleh Fabrizio Romano, Fred punya kemungkinan akan cabut. Galatasaray dikabarkan akan segera meningkatkan tawarannya setelah yang sebelumnya ditolak oleh Manchester United. Lazio ada kemungkinan demikian. Donny van de Beek pun juga punya peluang untuk cabut. Real Sociedad ini melakukan penawaran terhadap sang pemain ya, pinjaman dengan opsi beli, tapi disebutkan oleh Fabrizio Romano Donny van de Beek, ini bukan satu-satunya, Donny van de Beek dan Real Sociedad, sudah agak beribet. Ini Real Sociedad bukan satu-satunya klub yang berminat terhadap sang pemain. Bisa jadi dua-duanya lepas, bisa jadi hanya salah satunya yang lepas. Scott McTominay pun juga kabarnya diincar oleh West Ham, walaupun Manchester United berharap angka yang cukup tinggi ya, sekitar 40-45 juta. Dan gue lihat juga nampaknya peluangnya tidak sebesar Fred apalagi Donny van de Beek untuk Scott McTominay. Melihat dari pergerakan di bursa transfer, walaupun segala sesuatunya masih memungkinkan, bisa juga cabut. Jadi salah satu atau salah dua dari Fred, Donny van de Beek, Scott McTominay nampaknya akan meninggalkan Manchester United ya musim panas ini. Dan Sofyan Amrabat sangat mungkin didatangkan di Manchester United, pemain yang memang tampil bagus bersama dengan tim nasional Maroko di Piala Dunia Qatar. Bersama Fiorentina juga tampilannya lumayan, pemain yang ngotot, keras ya, bertipikal fighter. Areanya juga di tengah. Manchester United tampaknya butuh nih kualitas yang baru. Bagaimana menurut gue ya, gue sih melihat Sofyan Amrabat punya kualitas di sana, bisa memberikan penyegaran di lini tengah, peningkatan kualitas juga. Pernah bekerja dengan Erik ten Hag, itu merupakan poin plusnya tentu saja. Yang diragukan ya pindah negara, pindah kompetisi, pindah klub. Tapi selama itu pemain yang memang betul direkomendasikan oleh Erik ten Hag, gue sih cenderung optimis ya, bisa dikatakan demikian. Nah, selain Sofyan Amrabat, disebutkan juga Axel Disasi. Ini terkait dengan masa depan dari seorang Harry Maguire yang bisa juga meninggalkan Manchester United. Ada tawaran senilai 20 juta tapi ditolak oleh Manchester United. Kalau seandainya ada tawaran yang tepat, bukan tidak mungkin Harry Maguire, mantan kapten dari Manchester United, kapten musim lalu ini juga bisa meninggalkan klub. Axel Disasi disebutkan ini ada di daftar buruan Manchester United. Newcastle United juga menginginkan Axel Disasi. Manchester United kalau gue lihat untuk posisi center back ya, pilihannya tidak begitu mewah. Rafael Varane, Lisandro Martinez, pemain yang bagus tapi tidak konsisten. Terbukti dari musim lalu dan bahkan di pre-season ketika menghadapi Real Madrid. Gue juga melihat bagaimana lini belakang Manchester United ini keropos. Butuh pelapis, juga pemacu, pendorong kualitas di center back utamanya. Ada Victor Lindelof, Harry Maguire pun juga demikian. Axel Disasi, pemain yang menurut gue tipikalnya hampir sama dalam tanda kutip dengan Jurriën Timber dalam area operasinya ya.
bisa bermain di tengah dan juga back sayap. Pemain muda Prancis punya potensi juga. Kalau seandainya sekali lagi diinginkan oleh Erik ten Hag, gue sih optimis saja. Nampaknya musim panas tahun ini berarti transfer ini Manchester United sangat aktif kalau gue lihat ya. Kiper, tengah, gelandang serang dalam arti, lalu penyerang, bisa juga pemain tengah dan pemain belakang. Ada beberapa pemain itu ya, Andre Onana, Mason Mount, Rasmus Højlund, Sofyan Amrabat, dan juga mungkin pemain belakang. Dalam hal ini bisa jadi Axel Disasi, ada 5 pemain. Walaupun demikian, gue perkirakan sih mungkin tidak akan 5 pemain ya. Gue bisa salah sekali lagi, mungkin maksimal 4 pemain. Artinya lini belakang Manchester United sangat mungkin akan tetap seperti sekarang ini. Ini gue perkirakan. Lini tengah sangat mungkin berubah, dan menurut gue juga memang harusnya berubah karena Kobbie Mainoo akan cedera bahkan sampai paruh pertama musim yang dikabarkan oleh beberapa sumber. Sangat disayangkan, tentu saja pemain muda potensial. Manchester United butuh pelapis, butuh juga kualitas yang bagus di kedalaman skuad, karena kompetisi musim depan ini akan sangat keras, baik itu di Premier League, di Champions League, di Carabao dan juga di FA. Manchester United tidak bisa hanya mengandalkan katakanlah Casemiro ya kan, ataupun cuman termasuk juga pemain lain lah ya, Bruno Fernandes ataupun juga Mason Mount. Harus ada kedalaman skuad, harus ada kualitas juga, harus ada karakter yang berbeda, dan semoga Sofyan Amrabat bisa menawarkan hal tersebut. Gue lihat juga bagaimana situasi dari formasi Erik ten Hag yang diskemakan untuk Manchester United. Nampaknya nggak 4-2-3-1, kadang berubah jadi 4-1-4-1, kadang berubah jadi 4-2-4, ya kan. Ini menurut gue juga butuh pemain dengan karakter yang berbeda, sehingga kalau mencari pemain backup katakanlah demikian ya, mungkin bukan dengan yaitu tadi karakter yang sama, gaya permainan yang sama, enggak, tapi juga yang berbeda, tapi tetap bisa memberikan persaingan, tetap bisa memberikan ya backup, rotasi juga untuk posisi yang dalam tanda kutip nyaris sama dengan pemain inti. Gua harapkan juga pemain ini bisa datang paling tidak sebelum Manchester United kembali ke Eropa, sehingga ada integrasi ini, karena musim lalu gua lihat Manchester United ada beberapa pemain yang bergabung setelah tur di Australia selesai, ketika Manchester United balik ke Eropa ya kan. Dan ini memberikan semacam kayak dalam tanda kutip gangguan ketika Manchester United bermain di pertandingan pertama dan kedua, terlihat ada hal yang berbeda dari yang ditampilkan di Australia maupun juga di Bangkok. Dan harapan gue sih tidak demikian, pemain ini bisa datang secepatnya, pemain baru maksud gue ya, apakah itu Rasmus Højlund ataupun juga kalau seandainya Sofyan Amrabat, terutama Sofyan Amrabat, supaya bisa berintegrasi, beradaptasi dengan klub, dengan rekan, dengan negara, ya dengan negara kalau kembali, tapi paling tidak dengan tim lah, dengan situasi klub secara keseluruhan, sehingga Manchester United ini bisa langsung tancap gas dari partai-partai awal. Dan menurut gue ini krusial untuk menghadapi terutama Premier League. Gue melihat Arsenal bisa bagus musim lalu, salah satu faktor terbesarnya adalah mereka mampu mendapatkan hasil-hasil positif nih, langsung tancap gas dari pertandingan-pertandingan awal dan secara konsisten. Ini menumbuhkan juga rasa percaya diri, dan menurut gua Manchester United mudah-mudahan untuk musim depan bisa melakukan hal yang sama. Kurang lebih demikian news update ya, ngobrol ringan juga terkait dari kabar Fabrizio Romano, pemain Manchester United yang mungkin datang dan juga mungkin cabut. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain seperti biasa, drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.